Silakan Sofi, Kiki, selalu kemudian sama Kiki ya, berdua ya. Silakan mempresentasikan makalahnya di hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang kepada Bapak dosen, kemudian kepada teman-teman juga. Alhamdulillah di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis syariah produk halal. Di mana sebagaimana yang tadi telah banyak disampaikan oleh guru kita, banyak sekali memang yang harus diperhatikan dalam proses membuat sebuah produk itu memiliki label halal. Sebagaimana yang kita ketahui sebenarnya tren bisnis syariah ini juga berjalan atau mulai juga mendunia seiring dengan berjalannya produk-produk syariah lainnya. Di mana pasar global sekarang dari yang asalnya pasar hanya bersifat pasar rasional sekarang sudah menjadi pasar yang sifatnya lebih religius seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan produk-produk yang memang mendukung adanya implementasi dari sebuah ajaran agama, terkhusus untuk agama Islam. Langsung saja, next Mas Zidni. Baik, definisi produk halal. Bisnis produk halal terdiri dari dua variabel kata, yakni kata bisnis dan kata produk halal. Kata bisnis sendiri secara definitif menurut Griffin dan Ebert adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud untuk mendapatkan laba. Sedangkan yang dimaksud dengan kata produk dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, sedangkan untuk produk halal sendiri diartikan adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, dari sini dijelaskan bahwa sebenarnya untuk produk halal ini tidak hanya berkaitan dengan makanan saja, tapi juga berkaitan dengan obat-obatan, kemudian juga berkaitan dengan kosmetik. Kemudian juga istilah ini juga berlaku bagi di sini dijelaskan bahwa produk halal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini juga harus telah memenuhi ketentuan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana yang telah juga tadi disinggung oleh dosen kita bahwa hal-hal yang dianggap telah memenuhi ketentuan syariat Islam diantaranya adalah barang atau produk yang tidak mengandung unsur-unsur najis, kemudian tidak mengandung unsur babi, kemudian juga adalah produk yang memang tidak memiliki bahaya atau mengandung madarat yang sangat besar, seperti itu. Kemudian lanjut, Mas. Nah, kemudian adalah sejarah dan perkembangan produk halal. Perkembangan produk halal di Indonesia, jika ditelisik dari awal sejarah perkembangannya telah dimulai sejak akhir tahun 1976, di mana melalui Menteri Kesehatan, tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1976, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan menteri yang bernomor 280 tahun 1976 yang secara substantif peraturan menteri tersebut mengatur tentang adanya kewajiban bagi setiap konsumen untuk memberi tanda terhadap produk yang diedarkan di pasaran dan mengandung babi. Jadi kalau dulu yang diwajibkan untuk diberikan tanda itu yang pertama kali itu adalah tanda keharaman. Jadi dari keputusan dari peraturan menteri ini setiap produk yang mengandung babi itu harus dijelaskan. Jadi di kemasan diberi tanda merah ya, tanda merah di mana di situ tulisannya adalah mengandung babi besertaan harus ditetapkan gambar babi utuh.
Jadi kalau dulu untuk membedakan antara produk yang halal dan non halal, itu caranya dengan menandai produk yang memang jelas-jelas sudah mengandung babi, dengan cara diberi cap merah dan tulisannya mengandung babi serta harus diberi gambar babi secara utuh. Itu kalau, dulu di awal tentang masalah, sejarah produk halal. Kemudian kebijakan ini diambil karena asumsi yang muncul pada saat itu adalah bahwa produk yang mengandung babi yang beredar hanya sedikit, sehingga sudah dianggap cukup dengan, melabeli makanan yang mengandung unsur haram saja. Jadi karena dulu asumsi yang terjadi masih, menyatakan bahwa yang haram itu lebih sedikit, maka, hemat, pemerintah pada waktu itu adalah ya yang penting melabeli, unsur-unsur yang memang jelas jelas haramnya. Nah kemudian, setelah adanya pelabelan yang mengharuskan penjelasan tentang keharaman, kemudian, label halal ini, tentang produk kejelasan produk terus mengalami perkembangan, di mana perkembangannya sebenarnya nggak cuman terjadi di Indonesia ya, di negara-negara luar pun juga seperti di Thailand, di Malaysia juga, eee, mengalami perkembangan tentang masalah sertifikasi halal. Kemudian setelah tadi berpayung hukum peraturan menteri kesehatan, kemudian pada tahun 12 Agustus tahun 1985 kebijakan yang diambil oleh menteri kesehatan tersebut mulai mengalami perubahan. Jadi yang awalnya harus menjelaskan kehalalan produk, sekarang diganti pada tahun 1985 produknya disebutkan dengan label halal, bukan dengan label haram, seperti itu. Nah, kemudian, terus kemudian maaf suara saya terdengar? Bagus terdengar, bagus silakan. Baik, Bapak. Kemudian setelah setelah tadi ada pergeseran di mana, mulai yang harus dilabelin adalah yang haram, kemudian juga terjadi perubahan di tahun 18, 9 berapa tadi? Di tahun 1985 yang asalnya yang harus dilabelin adalah kata-kata haram, kemudian diganti menjadi kata-kata halal, seperti itu. Kemudian perkembangan keduanya adalah yang asalnya cuman, dilabeli kata halal dan, pelaku usaha bisa melabeli produknya secara sepihak, kemudian di perkembangan selanjutnya yaitu, kira-kira 10 tahun setelahnya, ke pelaku usaha diharuskan untuk memberikan sertifikasi halal, tapi dengan syarat mendapatkan izin terlebih dahulu dari Departemen Kesehatan, seperti itu. Jadi, sebenarnya di sini memang sangat panjang perjalanan perkembangan produk halal yang ada di Indonesia hingga pada akhirnya, pada sekitar tahun 1989, kemudian, di situ muncul isu tentang, peredaran, daging babi gitu ya. Peredaran daging babi yang beredar di pasaran hingga membuat resah masyarakat. Akhirnya, masyarakat, kurang kepercayaan terhadap produksi yang ada di pasaran, kemudian konsumsi mereka juga menurun, akhirnya, memicu, perhatian yang sangat besar dari MUI. Sehingga MUI membuatlah sebuah, lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik, Majelis Ulama Indonesia yang sekarang dikenal dengan LPPOM UI. Nah, ini lembaga ini didirikan, berdasarkan surat keputusan, MUI nomor 18 tahun 1989, seperti itu. Kemudian, terus mengalami perkembangan hingga akhirnya muncullah sebuah undang-undang saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kemudian juga diikuti dengan perkembangan selanjutnya yaitu upaya ekspansi peredaran produk halal dan perebutan pasar global adalah dengan cara pembangunan industri halal yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perindustrian dengan, Permennya nomor 17 tahun 2020. Jadi sangat baru sekali. Jadi upaya sejarahnya itu memang, bergelut sedikit demi sedikit upaya untuk membangun, industri halal atau produk-produk halal yang ada di Indonesia ini. Kemudian, lanjut Mas. Oke. Nah, tujuan berdirinya bisnis produk halal.
Jadi penetapan produk halal dalam setiap produk yang diproduksi memiliki tujuan sebagaimana berikut. Pertama, menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Jadi kalau apa namanya, tujuan utamanya yaitu adalah selain tadi bisnis di awal ya. Jadi produk halal ini pertama tujuannya juga bisnis, yang kedua selain bisnis adalah, pelaksanaan, hukum-hukum syariat, yang selanjutnya adalah untuk menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Karena ini berkaitan, ketika kita berbicara tentang bisnis dan produk yang diedarkan di pasaran tentu nggak akan kita lepas dengan istilah, undang-undang perlindungan konsumen. Di mana dalam undang-undang perlindungan konsumen itu ada bertujuan untuk melindungi kepastian hukum bagi para konsumen, kenyamanan dan juga kejelasan transparansi atas produk yang diedarkan. Sehingga, konsumen dapat secara mandiri bisa memilih mana produk yang akan dia gunakan, karena memang, kehalalannya dan juga bisa menolak produk yang tidak akan dia gunakan karena juga keharumannya misalkan. Kemudian, tujuan keduanya adalah menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan. Eee, jadi selain tadi, sebagai kepastian hukum yang dapat diperoleh oleh, konsumen, produsen pun juga mendapatkan banyak, input dari produksi halal, produk halal itu sendiri. Jadi karena memang seperti yang saya ucapkan tadi bahwa sekarang dari yang asalnya pasar itu pasar rasional menjadi pasar yang sifatnya religius. Sehingga preferensi pembelanjaan orang-orang, masyarakat itu akan lebih menginginkan produk-produk yang jelas kehalalannya. Nah, ini tentu akan apa namanya, membuat semakin semakin banyak daya beli, kemudian daya produksi dari masing-masing pelaku usaha yang memang sudah memberikan sertifikasi halal pada produk yang dia edarkan di pasaran, seperti itu. Apalagi di Indonesia dengan, populasi muslim terbesar ya, itu sekitar 87% dari penduduk Indonesia beragama Islam, maka tentu ini akan menjadi peluang bisnis yang sangat, menggiurkan, bagi para pelaku usaha. Kemudian untuk, yang terakhir adalah menguntungkan pemerintah dan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas negara. Jadi nggak cuman konsumen, pelaku usaha, tapi negara juga turut menikmati, keberhasilan atau menikmati, hasil dari penjualan produk halal ini. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sebagaimana data yang, dilansir dari Pusat, Statistik, dari State Global Economic Report tahun 2020-2021, salah satu, eee, salah satu sektor yang sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi itu adalah pembelanjaan rumah tangga yang kira-kira mencapai sampai 54% dari pembelanjaan. Di samping, pembelanjaan pemerintah 20%, kemudian juga apa namanya, investasi berapa persen, tapi yang paling besar itu adalah tentang pembelanjaan rumah tangga. Nah, di mana pembelanjaan rumah tangga ini ketika ketika saking besarnya itu, jika dipresentasikan juga turut memberikan sumbangsi pada, PDB, produk domestik bruto, itu sampai 20%. Nah, jadi dengan adanya produk halal ini, kemudian masifnya produksi produk halal di Indonesia juga akan turut, membantu terhadap, peningkatan ekonomi di Indonesia dengan turut menyumbangkan pada jumlah PDB yang ada di Indonesia. Bahkan kalau mungkin bisa dibaca teman-teman di makalahnya di situ, bahkan dari produk halal ini ya, jika ini berkaitan dengan konsumsi rumah tangga khususnya, maka bisa kemungkinan akan memberikan kontribusi sebesar tiga 3% ya, 3% dari PDB tadi. Oke lanjut, Mas. Oke, yang selanjutnya adalah mekanisme operasional jaminan produk halal. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak dosen kita bahwa memang menentukan halal atau tidaknya produk karena kita ini adalah negara hukum tentu nggak bisa kita main main hakim dan mengklaim sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa kita, ini misalkan ini halal, ini haram, nggak bisa. Karena kita negara hukum tentu prosedurnya itu juga, harus tertata dengan rapi, seperti itu. Makanya untuk mekanisme prosedur, operasional manajemen produk halal penjaminan produk halal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor
Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH atau jaminan produk halal, begitu juga dalam peraturan pelaksananya sudah juga diatur. Nah, mekanismenya adalah pertama, pelaku usaha harus melakukan permohonan sertifikat halal yang dilakukan secara tertulis kepada BPJPH. Jadi diajukannya bukan pada MUI, karena MUI, sudah bergeser ya ke apa namanya, otoritasnya yang dulu misalkan yang memberikan, halal atau tidak, keputusan halal atau tidaknya itu adalah MUI, sekarang sudah diambil alih oleh Kementerian Agama, kayak gitu. Nah, BPJPH ini nanti, apa, pelaku usaha mengajukan permohonan, di mana permohonan itu harus berisi, proposal yang paling tidak memuat, pertama adalah, identitas pelaku usaha, jadi itu harus dibuktikan, identitasnya, kemudian juga yang kedua adalah jenis produknya apa, ya, produk yang tertera dalam proposal pengajuan itu harus sama dengan produk yang akan diaudit, kemudian juga yang ketiga adalah komposisi dari produk itu apa saja itu harus jelas dalam, permohonan tersebut. Nah, kemudian setelah surat permohonan dokumen permohonan tadi sudah diterima oleh BPJPH, kemudian BPJPH melakukan penetapan LPH, Lembaga Penjamin Halal, berdasarkan pilihan pemohon dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Nah, jadi setelah tadi meminta, maka proses selanjutnya adalah menentukan LPH. Jadi setelah diperiksa oleh BPJPH proposal pengajuannya, sertifikasi halalnya, kemudian JPH membentuk, lembaga penjamin halal, di mana lembaga penjamin halal itu bisa, dari akademisi, dari universitas, bisa juga dari memang yang ditunjuk oleh, BPJBH tadi, atau satunya dari apa ya, saya lupa. Pokoknya, nggak harus itu ya, nggak harus maksudnya nggak harus ditunjuk. Itu saya koreksi, itu bukan lembaga penjaminan halal. LPH itu lembaga pemeriksa halal, Masya bukan Allah, iya, penjaminan. mohon Lembaga maaf Pak, pemeriksa halal. lembaga pemeriksa halal, iya. Lembaga pemeriksa halal. Jadi bisa dari 3, pertama akademisi universitas, kemudian juga bisa dari, eee, MUI, terus satunya, saya lupa mungkin bisa dilihat di makalah ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu, ini waktu maksimal 5 hari kerja. Jadi setelah, pengajuan sampai LPH itu 5 hari kerja. Kemudian selanjutnya setelah ditetapkan lembaga penjamin halal pemeriksa halalnya, kemudian dilakukan pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh LPH dengan masa kerja 40 sampai 60 hari kerja. Jadi maksimal 60 hari kerja, itu baru setelah itu hasil dari audit ya, audit yang dilakukan oleh LPH itu nanti kemudian akan dikembalikan pada BPJPH. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengecekan. Pengecekan dalam tahap ini BPJPH melakukan pemeriksaan dan pengecekan ulang tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPH dalam 5 hari kerja. Nah, pengecekan ini, jadi dilakukan dengan cara sidang internal antara BPJPH dan LPH. Nah, kemudian jika hasil sidang itu menyatakan bahwa disetujui, maka yang selanjutnya prosesnya adalah fatwa, jadi proses fatwa. Jadi diajukan oleh BPJPH, disampaikan pada MUI, kemudian MUI melakukan penetapan fatwa atas kehalalan produk. Jadi cuman fatwanya saja, bukan MUI yang berhak untuk mensertifikasi ini halal atau tidak, bukan. Nah, fatwa itu setelah BPJPH berhasil memeriksa ulang dan, hasil pemeriksaan dianggap selesai, maka BPJPH dapat mengajukan dokumen tersebut pada MUI, kemudian penerbitan sertifikasi halal. Nah, penerbitan, sertifikasi halal ini dilakukan oleh BPJPH, begitu juga pencabutannya. Jadi yang berhak mencabut dan menerbitkan, sertifikasi halal itu bukan MUI, tapi BPJPH. Cuman memang BPJPH ini akan melakukan tindakan tersebut berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh MUI, seperti itu. Nah, kemudian jika memang di tahap pengecekan atau di sidang internal antara BPJPH dan LPH ini memang ternyata produk dirasa masih perlu untuk dikaji ulang, maka atau tidak disetujui, maka nanti butuh direvisi, kemudian ketika direvisi diaudit lagi, ketika diaudit kemudian dilakukan sidang internal pengecekan lagi, baru setelah itu bisa pada tahap, penetapan fatwa, seperti itu. Jadi ini, tahapannya gitu ya, memang agak sulit. Nah, lanjut Mas. Nah, pengecekan tadi itu, dilakukan di tempat, di tempat untuk produksi produknya gitu ya.
di tempat pelaksanaan produksinya. Jadi dicek bagaimana prosedurnya, apakah memang sesuai atau tidak, itu langsung dicek oleh LPH sendiri. Seperti itu. Jadi selain ada dokumen juga ada pengecekan langsung pada pelaku usahanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan antara produk halal dengan produk konvensional. Maksud, produk halal ini bukan berarti yang tidak berlabel halal itu tidak halal ya. Cuman istilah ini karena kita membedakan antara produk yang sudah masuk pada istilah ekonomi syariah, yaitu produk halal dan juga produk konvensional dalam artian yang tidak bersertifikasi halal. Di sini ada perbedaan pertama, kalau produk yang, yang sudah disertifikasi halal itu menggunakan bahan yang telah jelas kehalalannya. Jadi sudah jelas karena sudah diaudit langsung oleh LPH. Kemudian yang kedua adalah sedangkan produk konvensional menggunakan bahan dan komposisi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya. Jadi karena kita masih nggak tahu seperti yang disampaikan Bapak dosen tadi masih syubhat gitu ya. Meskipun dohirnya terlihat misalkan, ini halal, tapi kita kan nggak tahu prosesnya bagaimana, apakah najis atau enggak, kemudian apakah ada campurannya atau enggak, kayak gitu. Terus yang kedua, kalau produk, halal, itu proses produksi melalui pengecekan terlebih dahulu dari auditor halal. Jadi dicek dulu. Nah, auditor halal ini diperhitungkan ya, kapabilitasnya juga sudah melewati beberapa pelatihan. Kemudian kalau yang produk konvensional tentu tidak melalui pengecekan dari auditor halal. Kemudian untuk, produk halal tertera label halal pada kemasan produk, sedangkan produk konvensional tidak tertera, label halal pada kemasan produk. Kemudian untuk label, produk halal terjamin higienisitasnya. Jadi jelas higienis karena ya pasti nggak bakal kotor, nggak najis, nggak mengandung misalkan, hal-hal yang membahayakan seperti, minyak babi atau sebagainya. Sedangkan untuk, produk konvensional itu belum jelas higienisitasnya. Untuk, produk halal juga memenuhi prinsip-prinsip syariah, baik itu dalam produksi, komposisi, pengemasan, dan pendistribusiannya. Sedangkan untuk, produk konvensional itu seringkali tidak memenuhi prinsip syariah. Jadi bisa jadi gitu kemungkinan karena tidak diaudit dan tidak diawasi, bisa jadi memang akan ada banyak penyelewengan dalam proses pengolahan produk yang akan dipasarkan. Kemudian lanjut Mas. Untuk selanjutnya adalah, peraturan hukum. Peraturan hukum bisnis produk halal. Nah, untuk peraturan hukum ini memang sangat banyak ya, karena dari pertumbuhan tadi memang payung untuk, dapat mendongkrak, sistem produk halal di Indonesia juga harus dibantu oleh, peran pemerintah untuk dapat membuat payung-payung hukum. Karena yang bisa memaksa itu kan adalah hukum. Jadi peraturan hukum memang berkembang dari awal sampai sekarang. Pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 280 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi ini di awal banget di tahun 76-an. Kemudian yang kedua, keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Ini yang asalnya tadi harus ditulisin haram karena ada babinya, bergeser jadi harus ditulis halal gitu. Kemudian instruksi Presiden tentang peningkatan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan atau olahan. Jadi di sini pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto itu tahun 1991, beliau meminta agar para menterinya untuk lebih meng-cross check apakah ya barang atau produk yang beredar itu halal atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label halal dan iklan pangan. Kemudian Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924 yang merupakan keputusan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan MUI. Kemudian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016 tentang pemasukan karkas daging jeroan dan atau olahan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi memang sangat diperhatikan ya. Jadi barang-barang yang masuk ke Indonesia pun juga dia syaratkan harus halal untuk yang akan dikonsumsi oleh manusia kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 33
tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian lanjutnya, Mas. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jadi ini peraturan pelaksana dari Undang-Undang JPH tadi. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Nah, di sini yang terjadi pergeseran ya, dinamika pergeseran tadi. Yang asalnya MUI yang berwenang, kemudian diambil alih untuk masalah sertifikasi ini lebih pada condong pada Kementerian Agama. Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Jadi yang terakhir ini adalah upaya tadi ekspansi produk halal yang sesuai dengan yang dicanangkan master plan ekonomi syariah gitu ya, salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian mungkin untuk selanjutnya perkembangan produk halal akan diteruskan oleh teman saya kepada Mbak Kiki, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan produk halal. Konsumsi produk halal di Indonesia sendiri sangat besar, yakni pada tahun 2016 dana yang dikeluarkan untuk sektor jasa keuangan sebesar 36 miliar dolar. Sektor pariwisata dan travel sebesar 7, miliar dolar, sedangkan untuk pakaian 18,8 miliar dolar. Untuk farmasi dan pengobatan sebesar 4,88 miliar dolar. Untuk keperluan kosmetik sebesar 3,44 miliar dolar. Dan 20 dari data dari pengeluaran tersebut bertambah secara signifikan, yakni sebanyak 47 miliar dolar untuk konsumsi makanan, 54 miliar dolar pada sektor keuangan, 52 dolar dalam sektor pariwisata, 37,9 dolar dalam sektor pakaian atau fashion, dan 42 miliar dolar untuk penggunaan kosmetik. Meningkatnya jumlah produk yang disertifikasi halal di Indonesia juga menunjukkan banyak peningkatan dan kemajuan bisnis produk halal dari tahun ke tahun. Sebagaimana yang dilansir dari data statistik produk halal LPPOM MUI 2012-2019, produk dan perusahaan yang melakukan sertifikasi halal juga mengalami peningkatan hingga mencapai angka 13,951 perusahaan di Indonesia. Lanjut. Ini data sertifikasi halal LPPOM MUI periode 2012 sampai 2019 semakin meningkat. Ya, lanjut. Pasar global halal. Secara global, konsumen muslim adalah kelompok yang paling cepat berkembang di dunia. Dengan rasio 1:4 untuk muslim dibandingkan dengan total komunitas dunia. Sini teman-teman bisa melihat datanya, Global Islamic Economy. Lanjut, Pak. Prospek bisnis produk halal. Beredarnya produk halal Indonesia memiliki peluang yang sangat besar pada kancah global untuk dapat bersaing dengan produk halal lainnya. Dengan beberapa modal yang telah dimiliki baik dari SDM, SDA, dan juga sertifikasi halal MUI yang telah diakui oleh pasar global. Dalam hal ini adalah Uni Emirat Arab, sebab LPPOM MUI telah meraih standar UAE 2055 banding 2 2016 dari Emirat Authority for Standardization and Metrology atau ESMA. Begitu juga di Malaysia, di mana sertifikasi halal MUI juga telah diakui oleh otoritas halal di Malaysia. Meningkatnya preferensi masyarakat dunia terhadap produk halal, baik muslim ataupun non-muslim. Kemudian status Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim yang akan berbanding lurus dengan kebutuhan konsumsi produk halal lainnya. Lanjut. Kendala.
Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum optimal. Kendala lainnya proses produksi yang belum efisien, daya saing industri yang belum kompetitif, dan literasi produsen rendah terhadap halal. Selanjutnya, strategi pengembangan, melakukan penguatan industri produk halal melalui pembentukan kawasan-kawasan industri halal atau zona-zona halal dari dalam kawasan industri yang sudah ada. Pembangunan data perdagangan industri produk halal yang terintegrasi dengan melakukan pentautan dan kodifikasi database untuk mensinergikan data sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan ekonomi. Menerapkan program sertifikasi halal produk ekspor secara kuat. Selanjutnya, strategi pengembangannya dengan melakukan program studi impor dan mendorong perkembangan industri bahan substantif, material halal, pengganti atau substansi material non-halal. Selanjutnya, ini Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 2020 Kawasan Industri Halal. Ini bersifat sukarelawan dan panduan, kemudian memiliki perizinan kawasan industri, tim manajemen yang halal, surat keterangan diterbitkannya berdasarkan hasil pemerintah oleh tim verifikasi, masa berlaku dan evaluasi, kemudian membangun atau bekerja sama sarana dan prasarana yang terintegrasi atau satu hamparan. Selanjutnya, ya cukup mungkin makalah untuk kali ini. Selebihnya saya mohon maaf. Dan untuk bagi teman-teman yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Baik, terima kasih pemakalah yang sudah mempresentasikan makalahnya di hari ini. Silakan ada guru kita, Dr. Dr. Nedra, dan juga ya silakan Pak. Baik. Jadi Anda belum lengkap mengambil undang-undang. Jadi baru-baru ini bulan Desember lalu Undang-Undang Jaminan Produk Halal 2014 itu diamandemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ini kan undang-undang agak sakti nih, jadi banyak sekali yang dia rubah dari undang-undang lain. Jadi Anda belum masukkan itu. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu poinnya yang paling penting itu adalah adanya self-declare. Self-declare ini boleh usaha kecil yang dia anggap dia tidak mengandung unsur-unsur najis tadi, menyatakan kehalalannya. Nah ini ditentang oleh Majelis Ulama. Karena tadi tuh definisi halal haram itu harus ulama gitu ya. Jadi di self-declare ini masih diperdebatkan. Tapi di undang-undang sudah diketok. Tapi sebelum itu kita di Majelis Ulama berjuang self-declare itu harus self-declare yang bertanggung jawab. Harus ada syarat-syaratnya. Karena bayangkan kalau usaha itu yang menyatakan self-declare orang non-muslim gitu ya. Nah ini menjadi persoalan di self-declare. Yang menjadi perdebatan yang lama itu adalah ingin fatwa itu tidak di Majelis Ulama, tidak di ormas atau hanya komite saja. Itu perdebatan juga lama juga. Nah, jadi Majelis Ulama khawatir kalau diserahkan ke ormas itu akan timbul dispute, perbedaan hasil. Nanti kalau di ormas ini halal, di ormas ini jadi haram gitu. Karena ada perbedaan fikih gitu ya, pandangan-pandangan. Nah, untuk Anda ketahui, yang menjadi perdebatan itu paling banyak itu masalah alkohol. Ya. Karena Majelis Ulama memisahkan antara alkohol yang sumber dari kamar dan bukan yang sumber dari kamar. Nanti bisa dilihat fatwanya ya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Sebagian ormas Islam menganggap semua alkohol itu haram. Nah, gitu ya. Majelis Ulama bisa memisahkan, memilah-milah. Nah, banyak fatwa-fatwa Majelis Ulama yang belum tersosialisasi dengan ormas Islam. Nah, ini makanya Majelis Ulama kemarin bertahan agar tetap Majelis Ulama. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja memang Majelis Ulama tetap yang memutuskan kehalalannya melalui komisi fatwanya nanti. Tapi masalah self declare itu masih tetap berlangsung.
Terus yang kedua, lagi yang menjadi persoalan di Undang Cipta Kerja, kalau Majelis Ulama terlambat memutuskan fatwanya, itu bisa diambil alih oleh BPJPH. Sehingga BPJPH yang menyatakan kehalalannya. Nah, ini juga ditentang juga oleh Majelis Ulama. Tapi undang-undang membolehkan itu. Nah, jadi ini karena masalah halal haram ini adalah kepercayaan trust, ini kita khawatir nantinya ada trust yang menurun malah kalau ditangani pemerintah. Problem lain yang dihadapi oleh pemerintah, karena lembaga sertifikasi ini nanti wajib, harusnya wajib itu 2019, tapi diundur menjadi 2024. Ini infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Agama itu belum siap sampai saat ini. Dan yang paling menderita adalah yang kecil-kecil. Kalau seandainya nanti itu harus wajib, itu sertifikat halal itu seperti izin usaha. Tanpa ada sertifikat halal, orang nggak berani berusaha. Nah, ini akan menjadi masalah secara ekonomi. Ya, kalau memang sertifikasi halal masih sulit. Oleh karena itu, di Undang-Undang Cipta Kerja itu menyatakan bahwa UKM ya yang kecil dan menengah, ultra mikro dan mikro itu akan dibebaskan oleh negara untuk mendapatkan sertifikat halal. Tapi bentuk operasionalnya seperti apa itu kita belum tahu. Karena peraturan pemerintah yang melaksanakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang halal itu belum jadi sampai saat sekarang. Itu masih ditunggu. Nah, di sini ada tarik-tarikan juga antara Majelis Ulama dengan Kementerian Agama untuk masalah ini. Nah, ini banyak persoalan-persoalan. Jadi kalau menurut saya, dari aspek hukum, kalau ini menjadi tesis, ini banyak yang bisa digali. Kalau ini menjadi tesis. Ya. Dan banyak hal yang bisa didiskusikan. Ya. Dan sudah ada mahasiswa UIN yang memang menulis tentang masalah aspek hukumnya, tapi masih banyak lagi yang bisa digali sebenarnya gitu ya. Jadi menurut saya pemakalah sudah cukup, cuman masih banyak hal-hal yang belum masuk karena peraturan ini memang di Indonesia berserakan. Jadi kalau berbentuk tesis nanti akan banyak peraturan-peraturan dikumpulkan akan bisa dianalisis.